Selamat datang kembali bersama saya Konsoweb. Kita kali ini membuat aplikasi pendaftaran siswa baru atau PPDB dengan fitur-fitur, yaitu dia bisa mengambil antrian PPDB. Jadi nanti para orang tua tidak berebutan masuk ke ruangan pendaftaran. Tapi selain dia daftar offline, di sini juga dia bisa mendaftar online. Jadi para orang tua yang sibuk atau yang mungkin dia tidak sempat ke sana, dia bisa mendaftar online. Ketika dia ngambil nomor antrian, ada pilihan cetak nomor, yaitu cetak nomor melalui printer, berarti orang tua itu mendaftar langsung ke sekolah. Tapi kalau dia buka lewat HP, dia bisa daftar online. Daftar online ini nanti dia kalau sudah mendaftar, dia akan login dan bisa mengisi nama dan nilai anak dan data-data lain. Lalu setelah nilai itu terisi, maka dia akan tampil langsung di urutan pendaftaran di sini, di mana dia bisa tahu anaknya itu sudah urutan berapa, apakah anaknya masuk atau tidak, dan apakah anaknya dia dalam zona aman atau tidak. Oke, kamu tonton terus, jangan lupa subscribe dulu, soalnya saya akan mengupload terus video-video menarik mengenai pembuatan aplikasi yang pasti bermanfaat buat kamu. Kalau ada yang bingung, tanyakan di kolom komentar, saya akan balas. Insya Allah, kalau saya tahu saya akan balas. Dan juga nanti kamu aktifkan notifikasinya, karena saya tidak tentu jadwalnya mengupload video biar kamu tidak ketinggalan. Oke, lanjutkan nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Konsoweb dalam seri tutorial membuat aplikasi dengan AI. Kali ini kita masih akan membuat dengan rekan setia kita Sourcebook atau srcbook.com, yang bisa kamu lihat alamatnya di deskripsi. Tools ini adalah tools pembuat aplikasi menggunakan AI. Kali ini kita akan membuat aplikasi yang cukup menarik, simple tapi menarik. Dia aplikasi yang digunakan oleh sekolah ketika musim pendaftaran siswa baru. Nah, menariknya lagi, aplikasi ini bisa menyajikan data pendaftar secara real time. Real time itu maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ketika ada pesan WhatsApp, kamu tidak perlu membuka ulang aplikasi, tidak perlu mereload halaman, tidak perlu memuat ulang untuk melihat data terbaru. Otomatis chat terbaru akan masuk ke dalam WhatsApp kamu sesuai dengan waktunya si pengirim. Misal ada perbedaan pun paling itu antara 1, 2, atau bahkan tidak ada 1 detik, hanya seperempat detik, mungkin seperti itu. Jadi itu real time, bisa diartikan juga itu data yang langsung live seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau untuk aplikasi real time itu gunanya biasanya untuk chat atau data-data yang vital, yang perubahannya harus diperhatikan dari detik per detik. Jadi bukan hanya aplikasi yang sekedar yang kayak untuk input data atau CRUD biasa, tapi dia lebih ke aplikasi yang vital. Contohnya itu seperti forex, saham, itu ketika kamu buat aplikasi saham itu juga harus real time. Atau kurs mata uang, itu intinya aplikasi yang perubahannya bisa terjadi dalam 1 detik. Kalau aplikasi kita telat mengambil data dari perubahan tersebut, maka aplikasi kita tidak bisa disebut real time. Nah, di sini saya sebagai contoh akan menggunakan Sourcebook dan juga Firebase, karena di Firebase ini ada fitur yang menarik sekali, yaitu fitur real time database. Real time database ini bedanya dengan Firebase database yang biasa atau Firestore itu apa? Firestore itu lebih untuk menyimpan data secara dalam jumlah besar dan jangka waktu panjang, dan juga tidak perlu real time ya. Sebetulnya Firestore juga dia teknologinya real time, tapi dia tidak dibuat untuk se-real time itu. Jadi istilahnya untuk yang betul-betul real time, kamu disarankan kalau kamu butuh fitur real time seperti chat, kamu pakainya real time database, bukan yang Firestore database. Bisa dilihat ini adalah proyek Firebase saya. Ini saya sudah membuat proyek, saya beri nama PPDB sebagai contoh. Di sini saya belum pernah menggunakan real time database, maka saya akan mengaktifkan real time database di sini. Untuk real time database itu sendiri artinya database yang real time itu dia betul-betul hanya sepersekian detik, tidak ada 1 detik, itu data masuk langsung di aplikasi kita langsung terupdate.
kamu perlu perhatikan ketika kamu masih mengikuti tutorial saya, untuk kemudahan kamu sendiri, ketika kamu menyeting real time database atau Firestore database, jangan start in log mode tapi start in test mode, karena log mode ini dia untuk aplikasi yang sudah production, yang sudah live, sudah dipakai user asli, itu dia harus login. Jadi aplikasi yang kita kembangkan ini karena masih tahap percobaan, kita pakai test mode untuk memudahkan kamu sendiri. Nah, di sini tinggal kamu klik enable, lalu kamu di sini akan disajikan beberapa informasi tambahan. Ya, di sini kita sudah rulesnya sudah test mode ya. Nah, di sini saya langsung saja setelah Firebase saya aktifkan, seperti biasa kita akan mengambil web SDK-nya. Jadi kayak kode untuk kita connect ke Firebase itu biar nggak sembarang orang bisa ngerubah data di database kamu, itu ada namanya web SDK dan web secret dan lain-lain. Jadi di sini kita harus mengaktifkan proyek web. Saya ulangi, kalau kamu bingung, kamu masuk ke project overview, kamu klik ini gambar setting, klik project setting, nanti kamu akan di bawah halaman ini, lalu kamu scroll ke bawah. Di sini ada beberapa platform yang bisa kita pakai untuk Firebase. Kita bisa buat aplikasi iOS, aplikasi Android, game Unity dan Flutter, tapi di sini kita akan memakai web. Nanti di sini setelah kita klik logo web, kita bisa memasukkan nama aplikasi kita. Nah, di sini perlu kamu ketahui, satu aplikasi atau satu database Firebase, bukan aplikasi, satu database Firebase itu bisa diakses dari berbagai macam aplikasi kamu. Misal aplikasi kamu ada versi web, ada versi Android. Jadi nanti di sini kita database-nya satu, tapi aplikasi yang mengakses banyak. Contoh kayak Gojek, dia ada aplikasi untuk si user biasa yang mau naik ojek, ada aplikasi untuk driver. Nah, itu nanti database-nya tetap satu, tapi dia database-nya satu, tampilan mukanya ada dua aplikasi. Makanya di sini maksudnya yang kita beri nama itu aplikasi yang akan mengakses ini untuk membedakan, biar nanti kamu mudah untuk nanti kalau kamu mau nyeting-nyeting itu kamu beri nama yang unik yang kamu paham. Nah, di sini saya karena memakai sourcebook, saya beri nama sourcebook. Intinya nama ini harus unik, tidak boleh sama. Firebase hosting sementara tidak perlu kita setup, kita register. Perlu kamu ketahui, Firebase juga punya fitur hosting, jadi nanti aplikasi kamu selain di Vercel, selain di Netlify, bisa juga di Firebase. Yang perlu kita copy adalah dari konstan ini sampai ke bawah, sampai tanda kurung tutup dan titik koma ini. Lalu kita kembali lagi ke sourcebook kita. Nah, kita di sini tinggal perintah dia. Di sini saya memakai aplikasi bekas kemarin tutorial saya yang ini, yang menggunakan Qwen untuk membuat aplikasi. Di sini aplikasi antrian yang kemarin ini akan saya rubah. Aplikasi antrian ini akan saya rubah menjadi sebuah aplikasi PPDB, tidak menghilangkan fitur antrian, tapi nanti kita akan membuat ini antrian untuk mendaftar sekolah. Nah, di sini saya bisa memberi nama di sini, setting. Namanya akan saya rubah PPDB. Aplikasi PPDB online dan real time. Kita save. Aplikasi berhasil diupdate. Nah, sekarang kita kembali ke chat. Bantu integrasikan aplikasi dengan Firebase saya. Nah, di sini kode yang tadi kamu pastekan di bawah sini, lalu kamu tekan enter. Oke, kita tunggu dulu, kita kembali ke Firebase untuk sedikit kita memperlihatkan apa itu Firebase. Bagi kamu yang baru join, Firebase adalah sebuah layanan atau tempat di mana kamu bisa memakai beberapa fitur untuk membuat aplikasi. Nah, fitur-fitur itu semua di branding oleh Google dalam nama Firebase. Ini salah satu produk Google untuk aplikasi. Sebetulnya banyak produk Google untuk aplikasi, yaitu seperti Google Cloud Server, Google Map API, Google Weather API, Google Translate API. Nah, di sini Firebase itu dia fitur yang paling vital adalah database, yaitu ada dua jenis, Firestore database dan real time database. Firestore ini untuk penyimpanan data yang lebih ke arah CRUD, data jumlah besar dalam jumlah besar dan jangka panjang, mungkin banyak kolom ya, banyak kolom-kolom data yang bisa kamu simpan.
Untuk real time ini lebih simpel, dia key and value saja, jadi hanya key saja sama value. Bagi kamu yang non programmer nggak perlu bingung, intinya dia hanya menyimpan data sederhana, tapi dia punya keunggulan real time. Aplikasi kita bisa mengakses data itu hanya sepersekian detik, data di sini berubah, di aplikasi kita langsung tampil, tidak perlu kita reload, tidak perlu kita buka ulang. Harusnya seperti itu asal kita buat aplikasinya betul. Terus ada juga storage untuk menyimpan file-file seperti PDF, foto, video. Ada juga authentication, ini untuk apa? Untuk kita membuat login dan sign up aplikasi kita. Jadi nanti data user ini akan disimpan di sini, dan nanti yang akan mengecek apakah user itu sudah member, ada email yang terdaftar atas nama user tersebut, itu adalah Firebase. Jadi kita nggak perlu repot membuat kode di aplikasi kita untuk mengecek login, tapi login kita hanya membuat formnya saja, kita sambungkan dengan authentication. Kita cek untuk sourcebook apakah sudah. Sourcebook berhasil menginisiasi Firebase. Perlu diingat, inisiasi ini belum berarti aplikasi sudah jadi, tapi Firebase sudah terintegrasi dan tinggal kita tambahkan fitur-fitur yang kita inginkan. Nah, kita di sini mau membuat halaman, atau kita di sini mau merubah. Untuk tombol customer service ini kan saya rubah menjadi ubah terus saya juga ubah tombol teller menjadi kita rubah dulu tampilannya, habis itu baru kita utak-atik fungsional dan fitur di dalamnya. Kamu bisa lihat untuk sourcebook ini dia mudah mengerti bahasa Indonesia, dan saya selama ini berpengalaman untuk memakai sourcebook ini jarang error, kecuali dia memang kita pakai fungsi-fungsi yang jarang dalam sebuah aplikasi yang betul-betul unik, itu dia kadang-kala agak kebingungan. Berbeda dengan beberapa tools lain, ada beberapa tools lain yang dia memang untuk tampilan bagus, tapi dia tidak mudah mengerti apa maksud kita. Untuk sourcebook ini saya termasuk anggap dia dapat nilai 8,5 dari berbagai tools membuat aplikasi. Nah, di sini kita tinggal membuat untuk data PPDB ini sebetulnya sudah pas. Nah, di sini data PPDB ini kalau diklik kemarin kan kita mengarah ke halaman untuk mengambil antrian. Nah, di sini kita harus merubah di halaman QCS ini. Kamu bisa copy biar si sourcebook paham mana halaman maksud kamu. Pada halaman ubah tulisan customer service menjadi ambil antrian PPDB. Tujuannya apa? Biar nanti orang itu tidak asal masuk saja berebut ke ruang guru atau ke ruang pendaftaran di sekolah, tapi itu ada mengantrinya. Dia bisa mengambil lewat aplikasi ini. Nanti nomor itu bisa diperlihatkan ke petugas di ruang guru agar sesuai urutan. Bisa juga nanti nomor ini ditampilkan dalam layar, nomor antrian yang sedang berlangsung itu nomor berapa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini setelah kita mempersilahkan orang mengambil nomor antrian, dia akan keluar tiket dan tiket itu bisa dicetak. Nah, lalu di sini kita pada pop up nomor antrian, ubah pada modal ya. Ini lebih tepatnya modal. Untuk zaman sekarang itu kata-kata pop up itu sudah tidak tepat, itu lebih berkonotasi pada iklan. Tapi ini untuk tampilan yang tampil seperti ini itu namanya modal ya, modal
Nah, kita cek apakah dia mengerti modal ini yang kita maksud. Karena kita nggak menyebutkan modal yang mana, kita langsung menyebutkan isinya. Kita intinya akan membuat tombol baru di mana orang bisa memilih. Kalau dia mencetak nomor antrian itu nanti dia akan mengantri secara offline. Dia berarti datang ke sekolah, masuk ke ruang pendaftaran, memberikan berkas-berkas. Nah, terus kalau yang di bawahnya kita akan buat tombol lagi, satu lagi untuk daftar online, di mana tombol daftar online ini dia akan membuka halaman baru yang berisi formulir pendaftaran. Kita ingin membuat tombol daftar antrian online ini mengarah ke halaman baru, yaitu halaman yang akan kita buat, yaitu pendaftaran PPDB. Jadi kamu ingat dalam prom kamu harus pendaftaran PPDB dulu, baru kamu promnya itu dilanjut dengan buat tombol. Biar si AI ini nggak bingung, karena AI ini dia sebetulnya melihat perintah kamu itu dari urutannya juga. Nah, bisa kamu lihat si Sourcebook ini cukup cerdas. Dia meskipun dia bukan buatan Indonesia, dia langsung tahu PPDB ini tentang pendaftaran siswa. Dari sini dia langsung memberitahu bahwa halaman itu nanti akan berisi tentang pendaftaran siswa. Dia tahu apa itu PPDB dan dia menyimpulkan yang kita maksud adalah formulir pendaftaran siswa secara online. Silahkan habis itu kamu membuat halaman baru. Maaf, bukan membuat halaman baru, mengecek halaman baru dengan cara klik tombol daftar online. Nah, di sini sudah keluar ya. Nah, di sini sudah keluar. Nah, di sini saya tidak akan mencontohkan untuk membuat formulir PPDB yang lengkap, tapi saya untuk tutorial ini cukup formulirnya. Yang perlu kita tambahi adalah nilai ya. Karena nanti kita akan mengurutkan berdasar nilai. Berarti kita langsung tambahkan dalam form. Pendaftaran PPDB, field, tahu nggak? Field itu artinya kolom. Maksudnya dimaksud kolom dalam formulir ini adalah kolom jenis kelamin, kolom alamat, dan seterusnya. Kita mau buat field baru, kolom baru. Yang berfungsi
yang bersangkutan. Jadi nanti kita mau minta buat field baru bernama nilai yang berfungsi menampung nilai siswa yang bersangkutan. Menyimpan data number. Jadi jangan perlu diingat, banyak jenis data, ada string atau teks itu berupa tulisan, ada juga data number. Meskipun dia berbentuk angka, tapi bisa juga aplikasi mendeteksi sebagai tulisan, sehingga kalau tulisan tidak bisa kita urutkan. Nah, di sini kita mau mengurutkan, kita harus number. Nah, di sini dia langsung tahu numeric input. Jadi nanti yang kita maksud itu, dia number itu berarti nomornya kalau diisinya dengan huruf itu udah bisa. Dia harus nomor. Nah, kita tes. Ini saya ketik ASDF, ini huruf nggak bisa. Coba kita tes angka. Oke, sudah oke. Nah, di sini tentunya kita mau menyimpan data ini di sebuah database. Tidak mungkin data ini kita simpan di sini karena nanti aplikasi ini dia harus bisa dibuka di HP. Jadi tidak bisa local storage. Nah, itulah gunanya Firebase yang tadi kita setting, yaitu kita akan menyimpan database setelah form diisi. Pastikan menyimpan database di real time database bukan di Firestore database. Kita coba dulu apakah dia bisa langsung menyimpan di Firestore atau harus di Firestore dulu. Sambil menunggu, saya pause sebentar untuk menunggu dia bekerja. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membuat agar si AI ini membuat formulir pendaftaran itu langsung nyambung ke Firebase. Dan kita akan membuat halaman baru untuk menampilkan data pendaftaran sementara kepada para wali murid yang mendaftar. Di sini kita suruh dia buat halaman baru. Nah, di sini kita sudah menyuruh dia untuk membuat data yang menampilkan tabel secara real time, berisi urutan skor pendaftaran sementara secara real time dari Firebase database. Pastikan data real time ini penting. Kadangkala kalau kita tidak menyuruh AI itu, dia mohon maaf tetap pinter-pinteran siapa? Pinter-pinteran kita apa AI? Tetap pinter manusia, tapi AI itu harus kita suruh spesifik agar dia memakai data real time. Kita cek. Nah, di sini sudah bisa lihat tadi data uji coba saya, dia keluar langsung dengan nilai 12.
data ini bentuknya bagaimana kita lihat di Firestore. Nah ini maaf, di real time database. Nah ini bentuknya seperti ini. Dia menyimpan dalam bentuk seperti ini, tidak bentuk tabel seperti SQL, tapi dia bentuknya seperti ini. Tadi karena saya mengisi nilai itu 12, dia nilainya 12. Ini mohon maaf, saya tidak betul-betul mengisi dengan angka name betulan. Ini hanya data untuk uji coba, dan kamu bisa modif sendiri sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mencoba mentes caranya bagaimana caranya aplikasi kita publish. Kita tunggu dulu dia mempublish. Nah, nanti setelah kita publish, kita akan coba untuk melihat di tab lain atau di browser lain, apakah aplikasi ini betul-betul secara real time. Nanti kita akan buka dua browser sekaligus. Dengan URL aplikasi ini. Kita akan coba untuk mendaftar. Kita coba daftar lewat sini. Kita tunggu sebentar. Sudah berhasil. Oh maaf, tinggal klik ini. Nah ini tampilan aplikasi kita. Karena memang ini aplikasi yang simple untuk satu tujuan, yaitu pendaftaran PPDB, tidak perlu rumit-rumit. Yang penting enak dilihat dan bisa dibuka lewat HP. Kalau dibuka lewat HP, dia tampilannya seperti ini, sangat cantik sekali. Kita akan buka di 3 browser sekaligus. Kita copy saja URL-nya. Di sini juga. Kita akan coba mendaftar. Nah, di sini ternyata masih ada kesalahan, yaitu dia tidak bisa, dia belum mengganti ini di halaman Q ini, dia belum mengganti. Berarti kita ulangi lagi ke sourcebook, coba. Kita perintahkan lagi dia membuat ini. Ini modalnya udah betul, tapi oh maaf, ini udah betul ya. Ini ambil antrian PPDB sudah betul, mohon maaf saya lupa. Di sini kita harus ngambil nomor antrian sebelum keluar modalnya ya. Nah, di sini kita coba ambil antrian. Kita antrian PPDB 03. Ini juga dari browser lain, kita buka lagi. Nah, bisa dilihat ini langsung ganti PPDB 03. Terus ini juga, nah yang di sini PPDB, ya ini PPDB 04. Ambil nomor antrian. Nah, lalu kita coba daftar untuk yang ini. Ini juga mendaftar.
Ini belum saya beri validasi untuk nomor telepon, tidak apa-apa karena kita tidak fokus ke situ. Sekarang kita lihat data PPDB. Oh maaf, di papan peringkat ya. Nah bisa dilihat ini urutannya seperti ini. Yang di sini apakah sama? Yang di browser satunya sama. Nah sekarang kita di browser yang ketiga ini kita akan mencoba mendaftar. Saya kecilkan biar bisa dilihat langsung dalam satu layar. Ini urutan yang pertama Rudi, Suci, dan Albay. Sementara nilai tertinggi 33 si Rudi. Kita coba daftar online. Ini kita taruh di atas ini biar tidak nganu yang biar tidak hilang. Tiga lima. Nah sini sebelum saya pencet, ini juga saya kecilkan biar bisa berdampingan. Ini akan saya pencet. Oh maaf, ini belum saya isi. Nah bisa kamu lihat tanpa di reload aplikasi yang dipunyanya orang lain ini, si orang tua wali murid yang lain langsung terupdate peringkat 1 sekarang ini. Nah terus misal di sini ada lagi yang daftar melalui browser ini, browser yang satunya kita minimize biar kelihatan bareng. Nah sama dia sudah. Nah, nah di sini tentunya kita tidak mungkin nanti orang harus orang bisa mendaftar 2 kali. Caranya mencegahnya bagaimana? Cara mencegahnya yaitu kita harus membuat akun. Kita harus meminta si A ini untuk membuat akun. Jadi sebelum mendaftar dia membuat akun dulu dan akun itu nanti akan terkoneksi dengan Firebase Authentication. Ketika dia sudah mendaftar maka data disimpan di browsernya si user, bukan di server kita, yang menyatakan bahwa browser ini itu sudah pernah mendaftar. Kita coba lagi pakai AI, kita buka sourcebook lagi. Maaf, lebih baik jangan jangan ambil nomor antrian, tapi ketika mengklik tombol daftar online di halaman ini, sebelum kita membuat peraturan harus daftar ini, halaman pendaftarannya kita buat dulu. Atau bisa juga kita memakai halaman ini. Kita memakai halaman ini saja untuk demi kelancaran tutorial dan kecepatan tutorial ini.
Ketika user mengklik tombol ini, nanti dia akan muncul modal baru, pop-up baru, dan itu pop-up-nya berisi pendaftaran. Lalu dia harus mendaftar. Setelah dia mendaftar, baru dia dilempar ke halaman formulir registrasi. Jangan lupa di Firebase juga kita harus mengaktifkan authentication dulu biar 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 apa? Biar orang bisa mendaftar. Kita harus men-setup cara sign in, yaitu biasanya dengan email password kita aktifkan. Sip. Kita kembali lagi. Ketika user mengklik tombol daftar online di halaman QCS, tampilkan modal baru yaitu form modal pendaftaran. Kita tunggu dia bekerja, nanti habis ini kita tes dan kita cek. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu karena saya rutin mengisi tutorial ini dengan berbagai macam tutorial yang tentunya berguna bagi kamu dan juga tentunya bisa mendatangkan manfaat bagi kamu. Di sini saya akan memberikan tutorial rutin, tidak mesti waktunya, makanya kamu subscribe dan kamu aktifkan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan. Kita tes. Nah, di sini dia sudah tidak langsung mengarahkan ke mana? Ke halaman form pendaftaran, tapi dia menunjukkan ini dulu, apa namanya? Formulir pendaftaran. Nah, setelah mendaftar dia akan dimasukkan ke pendaftaran PPDB online. Terus di form pendaftaran kita mau memasukkan batas nilai, yaitu buat validasi form di halaman di form pendaftaran, bukan halaman. Nilainya tidak boleh rendah dari
Nah, dia sudah katanya sudah berhasil. Kita coba untuk memasukkan nilai yang lebih rendah. Kita coba lagi. Nah, 30 bisa. 29,9 tidak bisa. Apakah kalau tidak bisa ini nanti dia akan tetap terposting atau tidak? Nah, tidak bisa. Tombolnya tidak bisa diklik. Nilai terlalu rendah, belum dapat mendaftar di sekolah ini. Nah, di situ bisa kamu lihat ini sangat mempermudah para admin sekolah yang butuh sistem pendaftaran PPDB online dengan menggabungkan pendaftaran secara offline di ruangan atau pendaftaran melalui aplikasi atau website. Jadi nanti di sini sistem ini bisa kamu dapatkan di GitHub saya, tapi jangan lupa sebelum kamu mendownload di GitHub, kamu juga start dan repositorinya kamu klik start, lalu kamu juga follow saya di GitHub biar kamu bisa mendapatkan update-update dari source code aplikasi saya. Nanti aplikasi ini linknya di GitHub untuk kamu download biar bisa kamu pakai gratis. Silakan nanti kamu lihat di deskripsi dan juga ada link-link lain yang penting di deskripsi. Nah, di sini fungsi-fungsi sebetulnya sudah cukup lengkap untuk aplikasi pendaftaran PPDB sederhana. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi apakah fungsi real time-nya masih berhasil. Kita coba mendaftar dengan nilai misal 32. Nah, dia langsung masuk ya kan? Maaf 30, nilai 30. Dia langsung masuk. Langsung masuk di sini. Dan kita di sini akan mencatat si user ini sudah pernah mendaftar biar dia tidak bisa mendaftar lagi. Kalau sudah terjadi pendaftaran atas nama anak tersebut, kita akan menyuruh si sourcebook ini untuk mencatat yang namanya status pendaftaran. Ketika pendaftaran berhasil, maka catat data pendaftaran di local storage. Maka catat data sesuai inputan user. Lalu
Aku ada pengen. Kita ingin menunjukkan modal nanti ketika user itu mendaftarkan nama anak, misal yang sudah terdaftar tadi di sini namanya siapa tadi yang sudah terdaftar, namanya Suci. Nah, di sini ketika dia dengan browser yang sama mau mendaftarkan lagi nama Suci, dia sudah tidak bisa, akan tertolak oleh sistem. Biar tidak terjadi pendaftaran ganda. Kita coba cek ya. Sebelum itu kita di sini bisa menambahkan data untuk login. Di form sign up pada halaman buat form login yang berdampingan. Agar user bisa memilih login atau sign up. Kita ingin agar form ini menampilkan selain sign up, dia juga bisa login. Biar nggak usah ke halaman lain untuk login. Kita cek coba. Ini daftar, sign up, ini login. Kita coba, kita login. Ya, berhasil. Kita coba misal kita mendaftarkan lagi anak nama yang sama. Nah, misal tadi dia 12 nggak keterima, dia coba sekarang kita jadi 36. Kita kembali, kita coba daftar lagi. Nah, di sini dia bisa dilihat setelah dia mendaftarkan anak yang bernama tadi, Albai contohnya, di sini dia juga mendaftarkan ulang. Anda sudah mendaftarkan anak ini, tidak dapat mendaftarkan anak yang sama. Kembali ke halaman utama. Nah, di sini kita alhamdulillah kita sudah sukses membuat aplikasi simple pendaftaran online dengan papan peringkat real time ini. Real time yang artinya kamu tidak perlu melihat
atau mereload, dan ini berubah otomatis, tidak perlu di reload seperti chat. Jadi dia ketika ada anak baru yang nilainya lebih tinggi, dia langsung naik ke sini. Nah, di sini aplikasi masih bisa disempurnakan dengan menampilkan eh, misal jumlah total maksimal kuota pendaftaran adalah 20 anak, dan di sini nanti setelah 20 ke bawah itu dia tetap tampil, tapi ada kayak pembatas, yaitu batas kuota pendaftaran. Jadi nanti meskipun dia tampil nilainya bisa untuk daftar, tapi dia tidak diterima karena sudah melebihi kuota. Itu bisa dibuat seperti itu. Juga kita bisa membuat nanti yang namanya dashboard untuk si admin, untuk menyeting nilai minimal, untuk menyeting apa saja formulir yang diinginkan seperti ijazah dan lain-lain. Tapi nanti lanjut ke tutorial yang kedua. Yang penting kamu subscribe dan praktek dulu. Praktek dulu, jangan takut praktek. Nanti linknya saya beri di bawah dan juga source code-nya. Jangan lupa subscribe. Terus nanti kalau ada yang bingung, komentar saja, jangan khawatir, nanti akan saya balas. Terima kasih. Saya Muhammad Matias Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.